Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 70 KKN UST periode 1 tahun 2021 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Teresia Laksmi Widyarini. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Dian Sairawati dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Farhan Falah dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya dari Prodi Manajemen. Saya Trida Mia Bani Mema, Prodi PVKK. Nama saya Andika Satria Putra Pratama, Prodi Teknik Sipil. Dengan video ini sebagai media dalam menyampaikan program online kami dengan tujuan supaya masyarakat, khususnya di RT 1 dan RT 2 di Dusun Mendak Giri Sekar Panggang Gunung Kidul, agar masyarakat mengetahui pengertian cara penularan, gejala, ciri-ciri ODP, PDB, serta OTG dari penderita COVID-19. Lalu ada pula etika yang perlu dilakukan selama pada masa pandemi, seperti etika pembeli, etika penjual, dan juga etika saat kita akan bertamu. Dan diharapkan masyarakat dapat menyampaikan serta mengingatkan kepada orang terdekat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau materi dari COVID-19. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, negara Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Adapun penyebab virus corona atau COVID-19 ini merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok virus Viridae. Virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan tersebut, yaitu ada unta, ular, tikus, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, negara Cina, menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk dan bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona tersebut, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah dan lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasi lainnya. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat. Gejala corona yang umum dialami oleh mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, serta sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga menyebabkan kematian. Gejala infeksi virus corona ini dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Kriteria ODP, PDB, dan OTG. Istilah orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan PDB, dan orang tanpa gejala atau OTG dihapus oleh Kementerian Kesehatan. Lalu diganti dengan muncul berbagai istilah baru seperti kasus suspek, kasus probable, hingga kasus konfirmasi tanpa gejala atau OTG. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus atau COVID-19, pada bagian ini dijelaskan definisi kasus COVID-19 yaitu kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan discarded, selesai isolasi, dan kematian. Istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan PDB, dan juga orang tanpa gejala atau OTG.